kamu merencanakan memang aku harus terbiasa. Dulunya tuh saya Spiderman bang, dan kedepannya makin redup. Hei, apa kabar sekarang yang? Aku pengen ngomong sama kamu. Annyeonghaseyo penduduk, selamat datang di konten Aku Pengen Ngomong Sama Kamu. Iya kamu. Aduh, serem. Selamat datang pesulap merah. Marcel Radikal. Waduh, kenapa jadi radikal? Keberanianmu tuh loh, Oh, iya. radikal, bukan radikal ya guys. Gimana kabarnya setelah seluruh wartawan mengerubumimu? Apa? Mengerubungi. Setiap ada Marcel wartawan mendekat tanya ini itu. Risih nggak sih, Sal? Udah biasa sih. Udah biasa ya? Kamu merencanakan memang aku harus terbiasa? Iya betul, merencanakan harus terbiasa dan ya gue anggap temen aja sih wartawan. Kalau tanya, Jadi ngobrol. jawab. Iya, tanya jawab. Karena memang gue kan nggak ada yang ditutup-tutupi ya, jadi Betul. untuk jawab, ya jawab sefaktanya dan sejujurnya aja. Nggak ada beban sama sekali? Nggak ada sama sekali. Sudah mulai rumah dilemparin orang? Nggak ada sih ya. Nggak ada ya? Emang ada yang berani? Iya. Gue masukin kulkas perutnya kalau ada. Aduh. Terus itu proses yang berjalan sekarang sampai di mana? Prosesnya sampai saat ini, ya terakhir itu laporannya Mas Udin kan, yang dengan tuduhan pencemaran nama baik. Terus gue dipanggil sama Poldanya, gue datang untuk klarifikasi. Nah setelah klarifikasi itu sampai sekarang belum ada proses lagi. Gue juga masih nanya-nanya terus, karena gue mau buat laporan balik. Kan kalau udah nggak dilanjutkan, nggak sesuai delik gitu kan, nah, itu kan tuduhan palsu jatuhnya. Betul. Baru bisa laporkan balik. Akhirnya gue ada delik untuk melaporkan. Dulu gue ngelaporin, iya. Dulu gue ngelaporin konten hoax ditolak karena gue bukan korban. Gue ngelaporin penipuan, gue juga bukan korban. Iya. Jadi akhirnya ada nih, dia sendiri yang ngasih delik. Tapi nganu ya, Apa? kamu dengan konsekuensi ini kamu udah siap ya? Apanya? Udah Siap apaan? Konsekuensinya apa gitu? kan banyak tuh kayak pengacara dukun. Ah itu mah nyari-nyari job aja. Nyari job. Enggak beneran. Enggak lah, biasa. Gue malah bahagia ya. Ternyata dari nama gue bisa bagi-bagi job ke banyak orang. Luar biasa. Nggak nyangka sampai pengacara-pengacara lo bisa dapat job lo. Tapi kan ini apa ya, berita terbaru di lini masa nih. Kayaknya ngomongin kalau itu settingan kok gitu. Nah, itu Iya kan? fitnah, fitnah parah itu sumpah. Dia malah mereka itu buktinya nih, saya ada bukti nih rekaman suara berdua. Itu rekaman suara 8 hari setelah kejadian itu. 8 hari setelah kejadian itu ada teman gua namanya Joko Arek, dia pengen udah Sel biar nggak berlanjut panjang. Ayolah nih pembuktian langsung aja nih. Mas Udinnya juga mau mengakui kok pengobatannya itu trik, terus kontennya itu hoax atau settingan doang gitu. Ya, dengan dia bilang gitu, ya udah ayo coba teleponan gitu. Mau ketemu di mana nih untuk pembuktian dan jujur ke masyarakat. Nah, di teleponan itu Mas Udin minta damai. Damai-damai aja lah gitu. Nanti saya ngomongin aja semua konten saya itu settingan dan sebagainya. Tapi saya nggak mau. Saya maunya dia mengakui pengobatannya itu hanya sekedar trik. Nah, Tuntutanmu itu ya? Iya, pengobatan itu kan dari awal itu yang mau dibuktikan. Kalau konten mah Bebas. semua orang juga tahu lah ya. Saya juga udah berkali-kali ngomong di berbagai media, konten Tarung Sakti sama Dukun itu fake semua. Semuanya, bukan nyebut nama orang doang, satu orang bukan. Semua yang bikin konten Tarung Sakti sama Dukun itu fake semua. Nah, akhirnya karena saya udah mengedukasi tentang itu, kalau dia mengakui itu doang, lah buat apa kan? Kan pengobatannya yang saya tuntut. Akhirnya dia, intinya selesai teleponan itu dia mau nih mengakui gitulah intinya. Ya udah Mas Marcel, nanti ketika ketemu Mas Marcel mau saya ngomong apa, saya ikutin deh pengobatannya dan sebagainya. Tapi tolong bantu klarifikasi juga nanti pengobatan saya ini pakai trik dan nanti jelasin juga tujuannya kayak gimana kalau secara psikologis gitu. Ya, saya kira udah oke nih dia mau mengakui pengobatannya trik. Pas tutup telepon, besokannya buat laporan, dia kan kampret ya. Buat laporan besokannya.
dianya. Ya ampun. Ya udah, dengan buat laporan gitu, alhamdulillah akhirnya gua ada delik untuk melaporkan balik. Jadi ternyata nggak semudah itu ya. Iya, dia berkelit, nggak bisa dipercaya omongannya. Dari awal juga gitu. Maka dari itu ketika ada yang bilang settingan, buktiin dong. Kalau misalkan beneran gua dan Mas Udin settingan, ada buktinya settingan, gue beliin apapun yang lu mau deh. Wes, Sumpah. dibeliin loh kalau Iya. ada bukti ya Iya. guys. Tapi jangan 500 juta, jangan yang itu. Jangan itu beda konten berat. sebelah. Kontennya Mas Dedi. Berat itu yang sayang nggak selamanya lagi kan. Lah ya. Terus IG-nya hilang lagi. Oh iya. Ya ampun. Sebelumnya kamu juga pernah dilaporkan sama Ikatan Dukun Indonesia. Terus Iya. kelanjutannya gimana? Nggak ada lagi. Nggak ada, itu mah nggak ada kelanjutan. Dari dulu sebelum dia melaporkan juga, itu ada yang melaporkan juga. Melaporkan apa, mencemarkan nama baik dukun, terus nuntut gue nyebutin dukun itu pakai oknum depannya. Oknum dukun. Nah, sayangnya di semua agama ketika menyebutkan dukun nggak ada yang pakai oknum. Ya nggak pernah, nggak lu ngelihat hadis Rasul gitu kan, siapapun yang mendatangi dukun, kan ada hadis gitu, akan sholatnya tidak diterima 40 hari. Kan nggak ada kata oknum di situ kan. Betul. Masa Hanya iya? dukun Iya, gitu. kenapa gua doang yang dituntut harus ngomong oknum? Coba tuntut ustadz-ustadz, habib-habib, ketika nyebut dukun pakai oknum, berani nggak? Ya kan, kenapa gua doang? Harusnya kan penafsir hadis juga dituntut untuk pakai kata oknum di depannya, gitu. Kamu kan di konten Mas Dedi pernah bilang, aku pernah belajar santet. Iya betul. Tentang Memang santet. bener. Itu yang kamu pelajari apa? Kamu belajar masukin? Gue nggak ada, itu masukin benda ke dalam tubuh itu nggak pernah ada sampai saat ini. Semua kejadian benda masuk ke dalam tubuh masih bisa dijelaskan secara ilmiah sampai saat ini. Misalnya? Misalnya kayak di Jember dan Tasikmalaya tuh yang paling terkenal. Jadi kalau nggak salah yang di Jember itu yang ada benda-benda kecil kayak tutup air mineral, tutup botol. Yang dari kaleng itu? Enggak, tutup botol yang plastik. Oke. Tutup botol plastik, uang koin, uang 20 ribuan, jarum, paku, ada di dalam badannya, 40 benda kurang lebih. Nah, awalnya kan diduga, wah ini santet, ini santet. Terus di Tasikmalaya juga ada paku di dalam perut, ada sekitar berapa puluh gitu paku. Awalnya kan, wah ini pasti santet nih, kiriman. Nah, akhirnya setelah diteken-teken, ditanya sama psikiater, psikolog, akhirnya mengakui nih korban bahwa dia suka mengemil benda-benda kecil. Nah, gangguan makan itu namanya PICA namanya dalam psikologis, PICA. Jadi gangguan makan di mana seseorang menikmati makanan yang bukan makanan. Iseng kayak kriuk-kriuk. Enggak ditelan aja Oh, biasanya. ditelan aja? Biasanya. Utuh ya? Kejadian terbesarnya itu ada di India, ada 40 pisau rumput di dalam perut. Nah, ketika ditanya alasannya, kenapa kok bisa ada benda ini? Setelah ditekan akhirnya yang mengakui dia suka rasa darah dan rasa besi dalam waktu bersamaan. Jadi ketika dia nelan pisau rumput yang segini, dia bisa merasakan darah dan rasa besi dalam waktu bersamaan. Jadi kenikmatannya katanya lebih nikmat gitu. Aneh ya? Nah, itu kan sebenarnya manusia biasanya di umur 1 sampai 5 tahun mengalami itu. Ya kan? Pernah ngeliat anak kecil makan bedak? Iya. Yang di iklan, yang di berita-berita? Makan tanah. Iya, makan tanah. Ponakanku makan tanah karena nggak dikasih susu sama ibunya. Oh, miris ya kan? Iya, makanya kalau itu nggak dilarang, itu akan terbiasa nanti sampai besar, jadi stress release jatuhnya. Kalau kita stress release kan, ya minum kopi, Healing. gitu kan? Hah? Healing ya, ke pantai, jalan-jalan. Ada juga yang nonton film di rumah, gitu kan? Nah, ada orang-orang yang punya gangguan makan ketika dia stres atau ketika dia banyak masalah, dia ngemilin benda-benda kecil di sekitarnya. Gitu. Itu namanya PICA, gangguan makan. Pikniknya dia emang kayak gitu. Iya, betul. Ya Ada. ampun. Bahaya banget memang. Terus ada lagi yang ngebantah gue nih, dukun-dukun. Nih buktinya ada nih kejadian. Adanya di kaki. Di kaki ini, di betis. Nah, itu kan apa iya lewat makanan doang. Itu gimana caranya bisa nyampe betis? Kalau makan kan nggak mungkin nyampe sini gitu. Iya. Nah, itu awalnya dokter juga bingung tuh. Itu kejadian ada di anak kecil. Di anak kecil. Nah, setelah diselidiki orang tuanya ini punya masalah tanah sama orang lain. Terus dokter menduga ini beneran dimasukin lewat kakinya langsung. Karena ada lubang, ada bekas luka, bekas paku gitu di betisnya, si betis anak. Tapi nggak tahu dokter gimana caranya kok si anak
nggak nyadar Nggak, ketika dimasukin. Apakah diculik terus dibius terus dimasukin paku? Karena pakunya itu ujungnya udah nggak ada bang. Kan ujung atasnya gini kan paku ada nih lebihannya. Yang payungnya itu. Iya, yang payungnya itu udah nggak ada. Yang masuk ke dalam, dipotong. yang masuk ke dalam kaki. Diduga sengaja dimasukin dan itu dihilangkan agar bisa lebih gampang masuk ke dalam kaki. Kayaknya untuk ngancam ibunya. Kayaknya diculik dulu, terus dimasukin sengaja. sebentar, Iya, celup-celup. dipulangin lagi. Gitu. Wow, Jadi dulu aku sampai pernah saat ini dengar nggak itu ada yang anak bertelur di Sulawesi. Nah, Ingat nggak? Iya, kan ketahuan kan akhirnya. Iya, memang ditelan doang. Bukan ditelen. Apa? Itu sengaja dimasukin dari belakang. Serius, itu bukan ditelen. Jadi memang nggak tahu itu kelainan. Mainan explore-nya kok. Udah 2 kali bang. Oh, 2 kali. Udah 2 kali. Eksplorasinya tuh kok lucu Iya. banget ya. Ah, Aneh, iseng masukin, glek, glek, glek. bisa loh. Iya. Yeay! Viral. Kejadian yang terbaru kan gelas malah. Gelas, beritanya gelas ada di perut. Pas dibaca lagi ternyata bukan di perut, di rektum. Oh, Rektum berarti- itu di situ. Iya, iya, Nah, iya, iya. diduga sengaja dimasukin. Kan aduh, aneh ya. aneh banget. Jadi sampai Iya. sekarang kamu tetap nggak percaya santet. Santet yang mengirim benda nggak percaya. Kalau ada kirimin dong. Oh iya ya. Pasti Iya, udah dan- penuh nih udah badannya penuh gua. Marcel. Yang kesel kan banyak. Iya, yang kesel Tapi yang banyak, doain dukun-dukun. juga banyak, Marcel. Kalau santet yang aslinya itu racun bang, racun sama ancaman. Makanya dukun-dukun bilang orang yang percaya santet itu gampang disantet. Orang yang nggak percaya sulit disantet. Itu yang metode ancaman. Kayak lu nih misalkan percaya santet. Ya gue tinggal bikin tuh di rumah kain putih, Gambarin paku, foto. iya foto lu masukin, Jarum-jarum. paku, jarum-jarum, kembang 7 rupa, gue linting kayak pocong. Terus Udah. kita deg-degan sendiri. Iya, terus ketika gue main ke sini, gue lemparin di kamar Itu orang udah atau di dalam salting tas. sendiri ya, Iya, takut di dalam sendiri tas. ya. Pas Gimana nemuin, nih? wih, kok ada ini nih, wah gue pasti disantet. Terus Wah, nyari dukun. enggak, nanti dia akan kena gangguan psikologis dulu, namanya paranoid. Jadi Parno. kayak kepikiran gitu ya. Iya. Ngapain ya mencari-cari kesalahan. Ketakutan berlebih. Akhirnya dia telat makan, perutnya sakit, akhirnya dia cocokologi ke ini. Iya. Wah, Oh iya, ini ya karena kan ini. disantet. Iya, wah karena ini. Nah, dia ke dukun, gue jamin 1.000.000%. Pasti. Lu nanya ke dukun pasti, wah ini kiriman gitu. Ini dari orang deket. Ya iya, kalau nggak deket gimana naruhnya? Aneh banget. Iya, terus ya gitu. Kalau racun beda lagi bang. Racun tuh mau orang percaya atau enggak terhadap santet, mati ya mati. Dan ke medis sulit untuk dilacak. Ada racun Ada. yang nggak bisa dilacak. Ada. Terus kamu nggak mau ngasih tahu kan? Enggak, pokoknya dari benda diparut. Wow. Benda itu ada di manusia. Iya, benda itu ditaburin di air, Air. kopi biasanya. Kopi, ya. Biar Makanya- ketika dia minum, Minum. ngerasanya tuh serbuk kopi yang keminum. Ternyata itu. Glek-glek, kalau ketelen. Nah, itu gejalanya biasanya kencing darah, BAB darah, muntah darah, tapi ke medis nggak sakit apa-apa. Bisa ya. Bisa. Itu Wow, serem meninggal ternyata. tapi. Tapi Meninggal. aku kalau di kakekku, ibuku dulu cerita, jangan minum sembarangan kopi dari orang lain. Iya, iya itu santet metode itu. Ya. Racun itu. Terus itu Biasanya di apa kopi. nih yang ada bayangan, kita cek dulu ini ada Iya. bayangan kayak itu gimana sih? Itu sebenarnya kan ini nih, kayak gini. Nih kalau Orang diginiin dulu. kan tuh ada bayangannya. Betul. Nah, kalau diginiin nggak ada bayangannya, itu ada serbuk bendanya itu. Oh, yang di atas. Iya, yang di atas. Sifatnya Dia itu nyerap memantul. cahaya, Iya, jadi memantulkan. dia nggak ada Nggak bayangan. ada bayangan. Iya, diginiin. Jadi bahaya guys. Itu ciri-cirinya. Kalau zaman dulu, kalau diginiin nggak ada bayangan, nggak mau diminum biasanya. Karena Ada tahu- serbuk tuh. Iya, dari cerita bokap gue kan orang Jawa ya. Kopi itu zaman dulu minuman orang kaya biasanya. Minuman kelas-kelas menengah ke atas. Jadi nggak dikasih ke sembarang orang. Menengah ke bawah itu minumannya teh kalau zaman dulu. Gitu. Makanya kopi itu biasanya racun itu untuk nyerang orang-orang yang lagi naik untuk gantiin posisinya. Selalu begitu Iya. ya modusnya. Modusnya kayak gitu. Karena untuk ngegantiin posisi dia nggak ada cara lain untuk selain ngebuat dia meninggal. Makanya diracun kayak gitu dulu. Itu yang disebut membunuh tanpa menyentuh. Ya iyalah. Iya, pakainya racun. Bukan pakai goib-goiban, bukan. Bisa teknisnya bisa banyak ya, bisa kerjasama dengan siapapun ya. Iya, bisa bayar orang terus pura-pura jadi teman dekatnya. Ya, di maintain kayak bertahun-tahun, Iya, setahun dua tahun. nggak usah bertahun, sebulan juga, ya kan? Iya iya, Ya kelihatan orang baik. Iya kan, cewek aja banyak yang ketipu gitu kan.
Iya, sebulan ya kan. Wih, baik banget nih, sayang banget. Ternyata Tinggal. ya. Iya kan? Ya ampun, serem ya. Serem, Iya. serem, serem, serem. Ini kedepannya kamu pengen mengungkap dukun siapa lagi nih, Sel? Nah, gue nggak pernah mengungkap dukun siapa. Gue Oh, selalu nggak membongkarnya tuh apa yang dilakukan oleh dukun. Oh. Jadi kayak Bukan personal ya? bukan, nggak pernah bongkar personal. Kecuali kan kayak selama ini banyak yang salah sangka tuh ya. Gue dikiranya nantangin personal, padahal enggak. Gue tuh bongkar sesuatu ketika ada orang yang ngotot ilmunya ada yang tanpa trik, yang kayak gue bongkar itu. Maka ya udah, dia biasanya ngajakin pembuktian yuk. Gue tinggal iya doang. Gue iya, ketemuan, dia buktiin, gagal, kebongkar, udah selesai. Kan gitu sebenarnya. Bukan gue yang nantangin biasanya. Betul, betul. Jadi apa yang diperbuat kemudian diposting atau Iya, biasanya gitu. Gue reaction dulu, oh kayak gini caranya, gue praktekin, gue bongkar rahasianya. Nah, ntar ada yang nyolot nih orang. Gue iyain, ya udah sini pembuktian. Kayak dulu Bulu Perindu kan gitu bang gue. Bulu Perindu pas awal gue bongkar perdukunan itu tahun 2016, gue bongkar Bulu Perindu. Wah, ngocol banget tuh dukun-dukun banyak. Yang, wah lunya aja yang belajar kurang jauh. Pelet itu beneran ada, gitu. Ya gue tantangin kalau pelet ada, ya udah yuk pembuktian. Pelet Gitu. siapa nih? Secara random, kita deketin wanita secara random. Lu pakai jimat pelet terserah, gue pakai teknik percintaan. Nah, yang dapat kiss duluan dia yang menang, gue gituin. Nggak ada yang mau. Banyak Dan alasan waktu banyak. itu istrimu ikut kan? Ada. Istri belum nikah Oh, dong. belum ya, 2016 belum iya, nikah iya, dong. iya. Tak kirain udah beristri. Belum dong. Mau ngekis orang pakai trik percintaan. Iya, dulu Enggak ya? gitu. Oh iya, iya, iya. Jadi, tapi gini, Sel. Kan komunitas sulap kan di daerah-daerah ada. Iya, ada. Dan kebanyakan kan pesulap-pesulap ini dengan trik yang begitu dahsyat nih. Banyak orang datang sendiri loh. Oh iya, emang. Iya, iya nggak? Teman-teman ada Iya. nggak yang begitu? Banyak. Mendukun Banyak. dengan tidak Sampingan. langsung, sampingan. Banyak. Jadi kayak, ya jangankan ini ya, jangankan pesulap-pesulap yang kelihatan hebat banget gitu, yang nutup diri. Pak Tarno aja ada yang datang ke rumahnya. Iya, minta iya. berobat ke Pak Tarno. Yang udah sebegitu rupa loh. Pak Tarno tuh udah sebegitu menjadikan keajaiban untuk hiburan. Ada Masih yang datang didatengin ke ya. rumahnya. Minta Dikira- air. Minta buat berobat. Ya, Nah ya, itu ya, jadi emang sakit masyarakat kita tuh, harus disembuhin. Bahkan nih ada orang yang cerita dulunya saya dukun santet, dulunya saya dukun pelet, gitu dong ada yang percaya loh. Ada loh. Ini kan gampang banget. Gue juga bisa kalau cerita dulunya doang mah. Dulunya tuh saya Spiderman bang. Iya. Tahu nggak yang menyelamatkan Indonesia ini tuh gua. Oh berarti pengakuan itu Iya. semua bisa ngaku apa aja Lah tuh iya. bisa. Kan anehnya sakitnya masyarakat kita adalah dengan pengakuan gitu tanpa ada bukti. Dipercaya kan Iya. gitu. Kayak waktu itu gue soalnya pernah bang ditanya, bang menurut lu si ini gimana? Ada di agama lain yang kayak gitu juga. Bang terus ada di agama kita juga, si ini kayak gimana gitu. Ya gue bilang kalau lu percaya sama mereka, lu harus percaya juga sama gue. Dulunya tuh gue superhero. Dulunya tuh gue yang melindungi Indonesia ini dari serangan naga. Kalau nggak ada kalau nggak ada gue, Indonesia ini udah hancur. Bumi kita udah hancur. Karena gue yang pergi ke langit ketiga, gue yang menghempaskan naganya. Iya. Terus Cerita-cerita absurd gitu emang gitu ya ceritanya. Iya, Ya? gue bilang gitu aja kan. Terus dulu naga itu punya ilmu santet, gue yang nyerang tuh. Gue rela berdarah-darah. Ya ampun, halu cerita apa gitu. Nah iya, Tapi tapi gini, yang gitu dipercaya loh. ada Indonesia gini aneh banget. statement. Sel, goib itu sulap itu trik. Kalau goib itu susah dijelasin. Iya. Gimana menurutmu? Ya memang iya. Goib itu susah dijelaskan. Makanya yang gue bongkar adalah trik yang dibilangnya goib. Kan gitu. Oh iya, kalau Iya. goib, Kalau kelihatannya goib ada nggak Sel? Goib itu kan kita dituntut untuk percaya aja. Kayak gue percaya terhadap goib karena gue percaya Tuhan. Tuhan bilang ada A, ya gue percaya A gitu. Karena untuk yang gue buktikan adalah keberadaan Tuhannya itu sendiri dulu. Nah, ketika gue percaya keberadaan Tuhan, maka gue langsung percaya semua perkataan Tuhan. Bahwa hal-hal goib kayak jin, malaikat, surga, neraka tuh ada gitu. Setan. Nggak bisa dibuktikan. Ya, setan tuh sifat buruk dari jin dan manusia sebenarnya. Nah, dengan kayak sihir pun gue percaya ada. Tapi bukan
bukan dukun gitu. Penyihir dan dukun gue mau membedakan malah. Kalau sihir sama dukun. Iya, bedanya. Kalau penyihir aslinya dia nggak pernah tuh menawarkan jasa santet, menawarkan jasa pelet, nggak pernah jualan-jualan jimat, nggak pernah. Karena dia punya kelebihan sendiri. Biasanya dia menggunakan sihirnya untuk orang-orang yang menyerang wilayahnya, gitu. Ini dari apa yang persepsi yang gue pelajari ya. Ini menurut opini gue pribadi, kalau salah bisa dikoreksi. Dulu Rasulullah SAW itu disihir karena dia mengusik tempat penyihir itu, menyebarkan Islam di tempat itu. Bukan karena si penyihir ini jual jasa terus ada yang mau nyihir nih tolong terus lu, nggak ada. Karena harusnya nggak dikomersilkan mereka-mereka yang beneran. Tapi bisa dihitung jari yang beneran. Karena kebanyakan dukun di Indonesia ini. Wow. Bukan penyihir. Wow. Jadi Mengerikan, perlu ya. emang bedanya tipis banget. Pesan buat teman-temanmu yang mendukun mungkin dengan alat-alat aja. Pernah lu? Nih gue cerita lu sini. Aduh, bilangnya apa ya? Jadi teman pesulap gue nih, main sulap nih. Teman pesulap. Iya, pesulap. Dia emang pakaiannya kan hitam-hitam gitu pesulap kebanyakan kan. hitam. Main sulap nih ke pejabat dah, ya bilang pejabat. Nih pejabat makan-makan, set. Terus dia main sulap prediksi nih, deng. Terus pejabatnya bilang, kan prediksi itu kan seolah-olah bisa memprediksikan sesuatu yang terjadi. Terus pejabatnya bilang, kamu bisa memprediksikan nggak? Ini soalnya istri saya dan saya nih mau buka usaha gitu. Kira-kira gimana? Nah, teman gue nih putar otak nih. Gimana caranya nih? Gini Pak, saya lihat tangannya. Pas dia lihat tangannya. Oke, Pak nih kalau dilihat dari bintik-bintiknya ini dan garis ini lebih baik Bapak memang buka usaha sendiri, ibunya buka usaha sendiri. Ini energinya kalau dilihat dari sini, ini akan menyatu dan besar penghasilannya. Kalau Bapak buka sendiri nih, energinya lebih kecil. Nah itu kan secara warasnya kita. Kalau lu bukanya 2 usaha, penghasilannya 2 jadinya. Iya. Kalau lu yang doang yang buka, penghasilannya 1 doang. Kan gitu doang intinya. Langsung dikasih ninja anjir. Pulang-pulang. Seriusan. Beneran langsung dikasih motor, kayak gitu doang. Jadi berarti pinter ngomong berarti. Iya. Harus bisa Iya. alasan. Kalau misal kan ada nih temanku belajar sampai di goa kelaparan gitu. 7 hari 7 malam nggak makan bro. Iya. Pulang-pulang busung lapar kan, terus keluar dari goa gitu terus nggak berhasil. Iya. Stres dia. Terus tanya kenapa kok ini nih? Hatimu kurang bersih. Itu kan yang salah belajar gitu. Salah belajar. Iya, jadi selalu ada alasan loh. Jadi, kenapa? Lu pernah dengar gak sih orang stres yang katanya menuntut ilmu nggak kuat dianya? Itu bukan nggak kuat nuntut ilmu, tapi dia salah belajar ke orang. Misalkan dia mau ngeluarin api dari tangan, itu kan pakai alat tuh ya, pakai kabel-kabel. Terus dia belajar ke dukun nih, misalkan ditipu. Kamu harus bertapa di gunung ini, harus puasa sekian. Terus harus ngelakuin ini. Dia udah ngelakuin semua nih. Tetap nggak selesai bisa. Keluar gini nggak bisa. Kebakar. Dia stres kan akhirnya kan. Frustasi kan. Gue udah melakukan ini semua. Udah loh, hatiku udah bersih udah nih. bersih nih ya. Akhirnya dia nggak bisa nerima keadaan, stres lah. Beng. Wah. Nah, Dan kayak semua udah dikorbankan nih pasti Iya. ya kan. Waktu, Iya, biaya betul. dan lain sebagainya. Iya, akhirnya ya kayak gitulah. Jadi stres, akhirnya ODGJ dan sebagainya. Jalan-jalan nggak karuan Iya, gitu kan. Makanya itu hati-hati memilih teman, terus memilih orang sharing gitu, hati-hati. Oh iya. Karena Apalagi kalau salah kadang kan orang kan kalau udah mulai putus asa gitu, kayak usaha nggak lancar gimana, gimana nih nyari Iya. jalannya itu kemana-mana. Iya, akhirnya kayak ke teman-teman pesulap, orang teman pesulap gue juga pernah tuh yang orang usaha gitu ya, sepi ya. Teman pesulap gue nih, yang beda lagi, beda orang. Beda orang, bukan yang ninja tadi ya? Bukan, dia praktisi hipnotis ini Dikasih aslinya. vario nanti. Enggak. Oh, enggak? Dia tiba-tiba, nih Sel, kayak gue dong Sel, lu ngapain bongkar dukun nih? Gue tiap bulan dikasih gaji tanpa kerja gitu. Lah gimana caranya? Iya, kemarin ada pengusaha nih bakso, terus tokonya sepi. Nah, terus manggil gue lah ke sana. Pas gue lihat, wah ini tataan meja bangkunya tuh berantakan dia. Terus juga kotor, kayaknya jarang dipel. Terus gue mikir, ini gimana caranya? Dia yakin banget dikirimin atau dipasangin itu goib-goiban. Gue pikir aja, nah ini gini Pak, ini syaratnya Pak, Bapak lakukan ini setiap malam Jumat. Malam Jumat, ambil ember, isi air,
kasih kembang 7 rupa, terus diamkan selama semalaman. Ya, setelah sudah diamkan selama semalaman, dicipretin di sudut-sudut ruangan ini, Pak. Terus sisanya Bapak buang dari tengah ke depan, ya Pak ya. Kayak orang ngepel dong. That's right, betul. Ujung-ujungnya itu sebenarnya tujuannya. Ngepel, Iya. udah disuruh bersih-bersih. Iya. Terus Bapak angkat nih meja-meja sama bangkunya. Terus Bapak susun nih 3-3, Pak. Karena saya lihat memang 3 ini angka keberuntungan di sini. Gitu biar rapi aja sebenarnya 3-3. Jadi selain membersihkan dia juga desain Menata interior, ruang, iya. tata ruangan yang baik. Nah, bayangin Bang, dia ngelakuin itu malam Jumat, 3 minggu. Nah, mulai nih berdatangan kan, orang lebih nyaman makan di situ. Bersih. Iya, bersih, banyak yang balik lagi. Udah ditransferin tiap bulan. Luar biasa. Konsultan. Iya, dan- konsultan goib. Gue datang ke toko baksonya, gue jelasin, Pak ini sebenarnya gini. Dia, enggak, kamu itu nggak ngerti, anjing, terserah lu. Makanya, baik, dukun dia sendiri teman gue, anjir. Dan jelas-jelas dia nggak tahu apa-apa, Pak. Iya. Tapi aku udah yakin Mas dan sukses. Iya. Bagus. Iya, lu udah yakin sukses nih, buktinya beneran kok ritualnya berhasil gitu. Berhasil ya. Berarti itu mungkin ya banyak teman-teman pesulap yang tidak mendukung dirimu. Ya kalau pesulap mah mendukung. Mendukung ya? Pesulap yang geser jadi dukun yang nggak mendukung. Oh iya. Iya. Tapi Banyak kalau emang. kalau yang kayak yang tadi temen dua itu, dia nggak fokusnya nggak perdukunan, dia pesulap. Cuma memang ada orang yang kayak gitu tadi, Yang datang. yang tiba-tiba datang gitu. Karena Iya. saking kalau di panggung Percaya. kan pesulap kan pasti meyakinkan gitu. Kalau nggak meyakinkan gimana pertunjukannya berhasil ya Iya, kan? makanya. Nah Ya, itu ya, makanya ya, ya. jangan-jangan nih ya, kalau pemeran Spider-Man itu di Indonesia nih banyak juga yang datang kayaknya. Iya. Wah, tolong dong nih anak saya mau keluar jaring. Aneh. Atau gini, Mas, hamilin anak saya dong, biar cucu saya jadi Spider-Man. Oh iya bener. Sama pemerannya gitu. Jadi cabul. Ya Allah, saya tahu. Banyak yang kayak gitu. Emang gitu ya, Iya. kayak terus dan banyak trik-trik atau alat sulap tuh yang sangat dahsyat di luar akal sehat ya. Banyak. Banyak orang pasti kagum lah kalau nggak Semakin ngerti. mahal semakin inilah pokoknya. Makin nggak masuk akal. Makin Dan kalau dia mengagumkan. sebenarnya kalau yang dimainin dukun-dukun itu alat-alat receh sebenarnya. Kayak benda sehari-hari yang emang kayak gitu ketika lu praktekin pun. Wis. Kayak- Katanya bawa tadi Apaan? apa keajaiban pertama di Oh dunia. iya, bawa. Nah, sebenarnya iya, keajaiban pertama di dunia itu kan tahu nggak lo yang cup? Mm-mm. 3 cup. 3 cup. Yang sekarang banyak dijadiin buat judi tuh. Mm-mm. Karena Ada itu bisa dadunya. diatur, iya, Iya, bisa iya. diatur kan di mana bolanya karena pakai alat sulap. Nah, kalau yang keajaiban tertua nomor 2 di dunia tuh yang ring. Mm-mm. Yang ring bisa nyambung itu untuk menunjukkan benda padat tuh bisa nembus benda padat. Wow. Mau ngeliat nggak? Boleh ya? Boleh nih. Nih. Nah. Ini nih. Ini keajaiban tertua nomor 2 di dunia. Wow. Tertua kedua ya. Kedua. Kalau yang pertama yang cup. Ini simple nih. Pakai 4 buah ring kayak gini. 1, Padat ya, guys. 2, 3, 4. 4 buah ring. Terus ini gini, Bang. 1, 2. Tuh. Bisa kelihatan nembus kayak gini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat nih, Bang. Nih. Tuh. Nggak nembus sebenarnya. Cuma kelihatan doang. Ilusi mata ya. Matanya ketipu Mau lagi dong. nggak? Gua ajarin. Oh, ajarin. Nih, lu pegangnya gini. Iya. Pegang gitu, nih gua ajarin nih, kasih lihat ke kamera, terus lu cool gini, Bang. Tiup. Buka. Wih, berhasil. Sangar lagi ya. Nah, terus entar. Nih, kayak gini. Terus cara berikutnya adalah lu kasih lihat ke kanan, ke arah kanan. Ke arah kanan? Iya, ke arah kanan sana. Sini. Terus ke arah kiri, ke sini. Terus lu buka kayak gini. Nah, kalau udah kebuka, terus lu masukin lagi, Bang. Gitu. Nah, bisa kan? Nah, Gak bisa ini, Sel. Ini gak bisa. lu nggak ngikutin. Ngikutin kanan, kiri. Loh, padat beneran. Nih, ini bisa, Bang, nih, tuh. Ini kita lepasin satu-satu nih ya. Ish. Nih, lihat. Nih gue lepasin satu-satu.
Nih, tiup. Nih, lihat. Tuh, lepas satu. Nih, yang kedua nih. Ini yang agak sulit nih. Yang kedua. Nih. Tuh. Wush. Yang terakhir nih, yang terakhir. Lo bilang stop. Stop. Sini. Nih, lihat. Nih. 1, 2. 1, 2. Ngeri. Nah, ini versi lamanya, Bang. Versi lama. Versi terbarunya pengembangannya Ada lagi? pakai tali. Waduh. Coba Nih, deh. Coba. Ngeri ya. Ini aku langsung ya, ini biar YouTubeku rame sel gitu. Bisa nih. Aku datengin. Mana yang harus aku pel? Oh iya, penglaris ya, Bang. Yo, Iya, saking meyakinkannya ini kasih ornamen apa ya? Iya. Ya. Enggak sih, apa yang kurang ya? Ini tinggal dicari aja terus. Iya. Terus Dihubung-hubungin dengan energi-energi. fuck, energi, tanggal lahir lagi. Tanggal lahir, Aduh. Zodiak sih, ya ampun. Aduh. Nih di tali Nih, ya kan? Terus ini tali kedua kita ikat. Ini pengembangannya nih, Bang. Jadi bener-bener bisa dikasih lihat total. Aneh loh ketika kamu terus misal kamu dukun nih, ini lihat nih gitu. Terus aku yakin ngapain dukun bawa tali loh. Hah? Dukun bawa, nah ini biasanya kalau dukun bawa tali, biasanya kan bilangnya ini tali pocong yang sudah saya ritualkan. Shit. Gitu. Ini Jadi ada story-nya Ada ya, story. ada kegoiban yang dimasukkan. Lah lu nggak ngebayangin dukun tuh kalau lu analisis gitu, Bang. Aneh, Bang, dari dulu yang gandain duit ya. Gandain duit, kenapa dia harus ke belakang punggung? Iya. Kalau lu nalar, kalau bisa gandain duit ya di sini aja beg. Ya, saking gaib goibnya ya. Ngapain harus ke belakang punggung coba? Kayak Iya, transfer penyakit ke kelapa misalkan. Kenapa harus dikelap? Kenapa harus penyakit-penyakit yang ekstrim-ekstrim? Kenapa nggak jerawat gitu? Iya betul. Transfer, ya kan? Kan kelihatan jelas. Terus Aneh. lemaknya ngambang gitu di air. Iya. Kan nggak ada gitu. Aneh Iya, banget. iya, Kalau lu analisis sebenarnya aneh-aneh dukun. Cuma dibuat story sama dia. Ada story-nya, makanya dimainkan kayak kalau tali pocong. Iya, ini tali pocong nih. Ini misalkan nih tali pocong nih 3. Ini misalkan dibikin putih semua mirip kain kafan Iya. itu ya bisa juga. Iya betul, tinggal diwarnain gitu Betul. kan. Tapi ini tali pocong misalkan. Saking goibnya tali pocong ini, dia bisa saling menembus satu sama lain. Iya, jadi kayak misalkan gini nih. Nih lihat. Tuh. Tembus ya. Dan tali pocong ini hubungan keluarga Anda nih. Lihat. Oh, Gitu ya. gini. Narasi dukun. Iya benar bisa. Dikasih Iya. narasi Ini gitu. hubungan keluarga Anda gitu. Oh. Nah, kalau misalkan keluarga Anda sering marah-marahan ya, sering banyak emosi-emosi, nah itu pakai tali pocong ini. Simpan di dompet, simpan di tas. Harganya 5 juta. Bayangin tali doang 5 juta gitu. Ya kan? Dengan narasi tadi ya Iya. yang dibangun. Terus tadi kalau ya. misalkan kamu melakukan pantangan-pantangannya, maka ini bisa tercerai berai lagi. keluargamu Iya. itu ya. Kalau mau Kalau melakukan pantangannya itu misalkan nggak boleh Makan terong, enggak, pedes. biasanya nggak boleh nuntut yang berlebihan ke Oh. pasangan. Oh, ya iyalah. Iya kan intinya gitu-gitu Iya, doang. betul. Harus terima Iya pasangan, harus terima jangan apa adanya, jangan terlalu banyak nuntut, jangan gampang irian sama tetangga. Itu kan intinya emang kayak hal-hal gitu. baik, emang ngelakuin hal-hal baik. Iya. Kalau jangan bawel gitu-gitu ya. Iya jangan bawel. Nah, itu kan hal-hal yang emang kayak gitu adanya. Nah, cerai lagi nih. Cerai lagi keluarganya. tuh, nanti. Gokil. Gokil. Nih, tali pocong ini ya biasanya sih sama orang lain saya 10 juta, 50 juta gitu karena memang ritualnya berat. Ini Harus ya, diambil dan Iya. orang yang matinya pas hari tertentu. Iya, ini 5 Ngambilnya juta nggak nih. boleh pakai cangkul. 5 juta. Ya biar ini rame juga, ini penolak bala. Ini penolak bala yang biru ini penarik viewer kan. Iya. Kalau merah ini subscribe ya. Marcel bakat banget jadi dukun emang.
Coba. Terus tapi ini juga bahaya loh. Apa? Kalau ini ditaliin di pintu. Oh iya. Ya. Penarik sukma. Penarik sukma ya Allah. Itu aneh banget sukma. Orang yang ngaku bisa narik sukma tuh aneh. Sukma itu kan nyawa. Iya, Lu malaikat gitu. ketarik gitu ya. Iya katanya orang yang udah dulu kan gue bilang gitu, Bang. Pesulap merah tuh dulu sebelum viral lagi gini ya. Pesulap merah itu gue kan ada jadwal nge-host. Banyak dukun bilang, pesulap merah kalau saya lihat ini sukmanya udah ditarik, udah mulai redup dan kedepannya makin redup. Hei, apa kabar sekarang yang YouTube-nya malah diakuisisi Iya, loh. mau apa kabar? Mau gue beliin rumah kan? Ya Allah. Terus sekarang ini yang Terus terakhir kemarin juga bilang banyak dukun yang ngeramal. Ya kan, pesulap merah nih kelihatannya yang pas baru viral tuh. Ada pembaca tarot ngeramal. Ini saya lihat pesulap merah kelihatannya ke depannya nih dalam kondisi bahaya nih. Ya ini kayaknya dia akan diserang sakit. Waduh. Sakit apa sampai sekarang aman-aman aja. asal jaga kesehatan ya. Iya. Karena itu sugesti makan doang teratur. sebenarnya. Sugesti, iya. Dan anehnya ada lagi yang lebih percaya itu daripada fakta gitu kan. Lebih percaya itu, wah belum aja nih pesulap merah nih. Belum aja nih, belum terjadi. Kapan terjadi? Coba dong tentuin tanggalnya, bulannya kalau berani. Kalau berani ya, jangan ntar nih kelihatan ke depannya. Ya, bala- ke depan dalam ya semua bahaya. orang ya bisa aja. Iya. Itu namanya musibah ya. Iya. Semua orang ya bisa Iya. terkena. Ternyata kapan. dukunnya yang dalam bahaya. Lah. Jobnya hilang. Masyarakat tercerahkan. Iya, masyarakat semakin pintar. Jadi Anda yang dalam bahaya sebenarnya. betul. Cepat-cepat ganti pekerjaan. Yang baik ya. Iya, yang baik lah, betul. Terus kamu ini kan disomasi mbak-mbak itu gimana ya? Mbak-mbak, oh, nggak tahu itu mah. Gue nggak terlalu peduli kalau itu. Nggak dulu ya. Nggak. Mana katanya dihitung 3 kali 24 jam kalau tidak minta maaf. Gue tidak minta maaf nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa nih sampai sekarang. Nggak minta maaf juga ya. Iya. Iya. Ya harusnya kan yang minta maaf tuh yang berbohong kepada masyarakat. Lah gue Betul. mengedukasi dibilang harus minta maaf, aneh. Iya. Memang Iya. berarti itu memang apa ya mempengaruhi Yang pekerjaan orang. Iya, itu mah biar promosi aja sebenarnya gue nilainya. Gitu, Fit. Ya semoga cepat dibikinin lagu juga lah. Ya. Aku yang jadi video klipnya. Sel bantu promo klipku. Oh, loh, iya Sel. dong. Apa harus bawa dukun lain Enggak. biar viral ya? Wah, nggak bisa lu kalau bawa dukun lain. Oh iya. Iya. Itu udah, iya gue ada di video klipnya, udah tahu belum guys? Oh guys, nonton seru guys. banget lagi. Seneng Iya, banget dia. Seneng. Ih. Jangan bini gue nonton. Iya. dong. Terus apa yang kamu lakukan ini keluarga support Josel? Apa? Keluarga Mah support. orang tua, istri. Karena dengan ya dari dulu sampai saat ini sih apa keluarga tuh emang gue yang nopang kan. Jadi dengan gue bisa nopang terus aja udah seneng. Udah bahagia. Terus keluarga ada kayak rasa ketakutan gitu nggak? Ketakutan nggak ada. Kalau ketakutan nggak ada. Santai aja. Santai aja. Semua udah ada yang ngatur. Semuanya udah ada yang ngatur, semuanya juga percaya takdir Allah itu udah ditentukan. Cuma paling khawatir ketika mau pembuktian. Itu doang. Ketika mau pembuktian nih, biasanya dikasih saran, udah ngapain sih ngeladenin yang gitu-gitu gitu. Kayak dicegah gitu ya. Iya, nggak khawatirnya. usah lah. Iya, khawatirnya kayak gitu. Kalau istri khawatir lebih ke itu, cewek-cewek. Cewek-cewek yang DM. DM terus kayak yang gue ini, yang video klip lo itu kan di setnya gue pacaran. Iya, sama itu gitu. ada istrimu komen toh? Iya Di emang. bawahnya. Ya? Iya, Nggak tahu. nggak tahu. Nggak tahu. Gue tidak tahu. Itu istrimu komen di bawah, saya istrinya yang asli mbak gitu. Oh iya itu banyak, karena banyak media tuh kampretnya. Media kayak pesulap merah syuting Cinlok. sampai malam, enggak, syuting sampai malam tetap ditemani istrinya, tapi ditampilin video dia. Itu kan buset. Wah lu tahu gak diomel-omelinnya gitu. Iya, akhirnya ada istrinya komen. Itu akhirnya di komen kayak gitu. Waduh. Terus ini kan YouTube-mu kan udah mengarah ke lebih tertata lagi ya, Sel ya. Lebih Iya, ada studio. ada tambahan. Kalau gue sih ya itu konten baru sih di studio nanti. Apa itu konten barunya nanti? Ada ruang merah, ada gerbek. Kalau gerbek magic sih ke umum, ruang merah sih. Ruang merah ya. Ruang merah jadi kayak orang-orang yang korban-korban dukun kita tarikin nanti untuk sharing. Nanti gue bongkar ya. Gue bongkar. Keren tuh, keren. Gue berharapnya sih ada alat-alat hasil dia dulu ketipunya. Gue bongkar sebenarnya ini apa gitu. Dan kalau perlu misalkan pembuktian ya digerinda di depannya dibuka gitu. Iya.
Betul. Wow. Karena keren ya gue tahu banget, tempat belinya kok di mana gitu. Dan kamu itu serius, berarti sebelumnya itu kamu pernah ke dukun-dukun, Jal? Gue ke toko alat dukun. Bukan ke dukunnya, toko alat dukun. Iya, ke toko alat dukunnya pas di sana gue ngeliat ada jenglot, ada semuanya semar mesem dijualin. Pokoknya yang semua perdukunan ada, iya. Keris Nah, kecil, kembang kantil kecil, pecut iya. kecil. Iya, pecut kecil. Itu yang jual bapakku Itu ada. loh. Emang iya? Enggak. Aduh. Kali bapaknya penjual stokis dukun. Ada games biar kayak konten-konten beneran. Oh, iya ini udah panggilannya aja callingan udah ke TV anjir. Oh, iya. Orang biasanya datang ya Sel, Master Daddy aja nggak kayak gitu men. Emang- Master Daddy tuh manggil Sel kesini Sel jam Oh segini iya, iya. gitu. Harusnya gitu ya. Ini callingan, keren. Tapi serius, timnya, serius. tapi tim kita Cina-Cina loh. Oh iya ya. Oh iya. Mas Dedi pegawainya Jawa-Jawa. Iya, bener. Ayo. Ini elunya yang Jawa. Iya, Mas Dedi kebalik loh. Keren aku sama Mas Dedi itu. Iya. Nih, baik nih. Ini Ada apa lagi? games. Katakan 3. Ya kayak game-game standar lah. Iya. Ini dari tim kreatifku yang ya nggak terlalu kreatif. Ini ya. Tinggal dengan 3 warna yang bakal kamu pilih kalau bukan merah. Jawab nih. Oh, nggak ada pilihan ganda di situ. Nggak ada. Esai ya? aja. Esai. Ada. Apa ya? Kalau bukan merah, hitam. Hitam, Biru. biru. Sama hijau. Wah, pesulap hijau. Suangar ya. Kalau Iya. untung merah belum dipakai ya waktu itu ya. Belum dong. Apakah merahmu ini mewakili rezim? Aduh. Ini Enggak, Bang. enggak sayang. Merahnya ini sebenarnya gue cicit dari Power Ranger. Power Ranger merah. Oke. Gue cicit Power Ranger merah. 3 keunikan yang kamu miliki. 3 keunikan yang saya miliki. Menurutmu? Tahu rahasia perdukunan dari A sampai Z. Wow. Unik sih itu, Iya. unik banget. Punya warna yang berbeda dari yang lain, keunikan. Yang ketiga, apa ya? Jago menyampaikan fakta alias jago ngomong. Wow. Ya, karena dari awal modal saya 1M memang dari miskin, mulut bang. Wih, ya Allah. Iya benar. Iya. Dukun juga gitu kan? Kan lu juga gitu kan? Oh iya, kita sama Tapi sebenarnya. lu MB kan? Sama MB Bioli. tuh. Oh iya, Biola. Bioli lagi. Biola. Ya ampun. Biolanya Bisa masih ada, mensugesti Bang? orang loh, ada. Ada. Nih. Oh ini. Terus 3 hal yang kamu lakukan kalau trik sulap kamu gagal di depan umum. Pertama pakai teknik B. Jadi dalam dunia magic tuh ketika A Ada gagal, rencana ya? B iya ada rencana B. Terus kalau gagal beralasan, ya tentunya beralasan. Yang ketiga ya yang nggak ada memainkan teknik yang lain ya bang, nggak mungkin. Langsung ada bom slide ya? Iya, gitu. iya. Wah ini gagal. Nah, nyampe gimana caranya penonton tuh nggak nyadar kalau itu gagal sebenarnya. Kita arahin ke permainan lain gitu. Wow. Kalau gagal itu 2 doang, nggak ada 3. Kalau gagal. Tapi kamu pernah nggak berencana bunuh orang nggak ketahuan gitu? Enggak sih. Nggak pernah ya? Enggak pernah. Buat apaan aja? Oh iya, iseng. Ya, ini Enggak lah. nyebelin nih gitu. Enggak ya? Jadi nggak pernah ya? Enggak ada. Psikopat. Emang lu ada, Bang? Nggak ada. Aku tapi udah mulai baca buku-buku itu sih. Oh, gitu. Gimana caranya? Oh, Nggak pernah. Gue tahu sih, Bang, caranya. Gue tahu ya? Biar nggak ketahuan nih. Hei, jangan ngasih tahu ntar pegawaiku. Jangan. Iya. 3 Ini pekerjaan. orang Jawa sotokan bos gitu. Enggak ada. 3 pekerjaan yang kamu pilih kalau nggak jadi pesulap merah. Ojek online. Wow. Ojek Yang online. pakai warna merah. Enggak dong. Oh enggak. Biar beda sendiri. Bukan ojek sih, taksi online gitu. Taksi online. Taksi online. Terus kedua dagang, jualan. Terus yang ketiga nikah sama orang yang kaya. Woi. Gokil. Rencana busuk. Menggantungkan diri ke warisan mertua. Iya.
Bagus sih itu. Kan nikah sama orang kaya pasti bapaknya tuh punya kerjaan kan. Iya. Masa iya menantu Menantunya sendiri enggak. iya. Nggak Malu bisa. dong. Iya. Yang penting step pertama itu diterima dulu di keluarga. Dihina-hina nggak peduli karena Iya. misiku udah berhasil nih. Iya betul. Masuk circle. Masuk circle orang kaya gitu. Busuk banget ya Marcel. Ini ada pertanyaan netizen yang sering ditanyakan. Apa tuh? Apakah pesulap merah sempaknya juga merah? Nah, itu tergantung request sih, Bang. Wow. Ya, tergantung siapa yang mau request. Istri maksudnya. Emang siapa Saya kira lagi? netizen request bang pakai ini bang, terus kamu di panggung, nih ya kan, Iya. klien, Klien siapa? Kak. Terus 3 hal yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman pesulap yang mulai mendukun. Oh, yang mulai mendukun. Karena entah sengaja atau enggak. Iya. Kalau untuk yang kayak nggak sengaja gitu ya, yang kayak orang yang ngotot ini serangan goib dan sebagainya, itu nggak ada pilihan lain selain kita mainin trik memang, Bang. Karena kalau dijelaskan dia percuma gitu. Nah, kalau untuk yang lain sarannya ya lebih baik menjadikan keajaiban untuk hiburan daripada penipuan. Karena seharusnya keajaiban itu menciptakan kebahagiaan bukan kerugian gitu sih. Kamsahamnida Pesulap Merah. Buat bintang tamu selanjutnya komen di Instagram Pesulap Merah biar dia terganggu. Kok di Instagram gua anjir.